Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qauluhu ta'ala: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali melanjutkan pembacaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu halaqah ilmu, majlis ilmu, amalan besar yang jika kita sama-sama ikhlas melaksanakannya, fa insyaallah ta'ala mudah-mudahan langkah kita menuju surga kelak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita ini semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak diizinkan oleh Allah Jalla wa'ala mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian terakhir kita pada 2 pekan yang lalu, kisah seseorang yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil zakat dari seorang muzakki, orang yang telah wajib membayar zakat putaran 1 tahun dan nisab ukuran harta yang harus dizakatkan. Maka orang ini berangkat mengambil zakat tersebut. Sesudah itu dia menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada 2 bagian yang ada pada dirinya. Yang pertama adalah zakat itu sendiri, kemudian yang kedua upah ya yang diberikan oleh muzakki kepada amil zakat ini. Respon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan engkau berdiam di rumah bisa mendapatkan hal seperti ini? Artinya upah tersebut tidak dibenarkan karena orang tersebut telah mendapatkan bagian dari zakat sebagai seorang amil ya. Dan itu juga sudah kita kembangkan dalam beberapa problematika hidup kita ya sehari-hari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bersabda pada hadis 215 halaman 222, kita lanjutkan pada hadis ke 215 halaman 222. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaal, beliau bersabda, man kanat 'indahu mazlamatun li akhihi, barang siapa yang melakukan kezaliman terhadap saudaranya, min 'irdihi, dalam urusan kehormatannya, au min syai'in, atau lainnya, harta ya, kemudian keluarga dan seterusnya,
apa saja. Falyatahallalhu minhu al-yaum, maka hendaklah dia meminta kehalalan dari orang yang dizalimi itu, yakni pada hari ini di dunia. Al-yaum yakni di dunia, qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum datang suatu hari di mana dirham dan dinar tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, yakni nanti di hari akhir. Jika tidak, in kana lahu amalun salihun, jika kezaliman itu tidak diselesaikan di dunia, ya, sampai dia bawa mati, maka jika dia memiliki amal salih, yakni orang yang menzalimi itu membawa amal salih, ukhidha minhu, maka amal salih itu pahalanya diambil dari orang yang berbuat zalim itu, biqadri mazlamatih, seukuran, ya, atau senilai kezaliman yang dia perbuat. Wa illam yakun lahu hasanatun, namun apabila dia tidak memiliki hasanat, kebaikan-kebaikan, ya, tidak ada kebaikan darinya untuk diambil yang akan dipindahkan kepada orang yang dia zalimi, barangkali ini pelaku maksiat, ya, ukhidha min sayyiatin sahibih, ukhidha diambil, min sayyiati sahibih, maka dosa orang yang dizalimi itu dipindah kepada orang yang berbuat zalim, fahumila alaih, ya, dan dosa itu, dosa orang yang dizalimi itu dibebankan kepadanya. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, hadis ini jelas, ya, dan kenapa Imam An-Nawawi memasukkan pada bab haramnya berbuat zalim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab yakni Imam An-Nawawi menukil hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala man kana indahu mazlamatun li akhi, barang siapa di antara kita ini memiliki kezaliman terhadap saudara kita, terhadap saudara, lebih-lebih kepada kerabat, lebih-lebih kepada tetangga, ya. Kalau berbuat zalim pada orang lain besar dosanya, lebih besar lagi kalau berbuat zalim kepada tetangga, kepada keluarga, ya. Sama dengan berzina. Kalau berzina dengan orang jauh dengan tetangga itu beda dosanya. Sama juga dengan kalau yang berdosa itu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dosanya lebih besar, ya. Makanya kalau keturunan Nabi itu, ya, tidak boleh dia berdosa, ya. Bukan berarti kita boleh berdosa, mereka lebih tidak boleh berdosa, karena, ya, akibatnya itu jauh lebih besar, ya. Demikian juga kalau kita berbuat zalim kepada orang lain, zalim kepada tetangga, zalim kepada keluarga, itu dosanya lebih besar, ya. Min irdih, dari kehormatan, ya. Kehormatan di sini nama baik, digibahin, fitnah, ya. Gibah itu sesuatu yang memang terjadi, dosa yang benar dilakukan oleh seseorang, lalu diumbar kepada orang banyak, namanya gibah.
Ya. Nah, ghibah ini menjijikkan. Dia lebih menjijikkan dari memakan bangkai saudara kita. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Janganlah kalian menggibah. Apakah kalian mau memakan bangkai saudara kalian? Jangankan yang sudah jadi bangkai, Bapak Ibu, ya, daging kita, paha kita, tangan kita aja kita makan, ya, kita mau, apalagi tangan orang lain masih segar, ya, apalagi sudah jadi bangkai, ya, digali kuburnya lalu dimakan, ya nggak ada yang mau, ya. Nah, menggibah itu lebih menjijikkan daripada memakan bangkai saudara kita. Maka siapa yang menggibah orang lain, sesungguhnya dia sedang memakan bangkai saudaranya. Tapi kalau sudah menggibah orang itu, Pak, enak saja, Pak. Ya. Kalau sudah nyebut orang, menceritakan orang, itu tanpa sadar tiba-tiba udah setengah jam. Ya, menggibah orang, subhanallah. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, di antara nikmat yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala kita tidak banyak tahu urusan orang lain, itu nikmat, ya, satu kebahagiaan, satu kemuliaan, manakala kita tidak banyak mengetahui urusan orang lain. Dan satu kenikmatan, manakala kita tidak banyak menyebut-nyebut nama orang, karena ini penyakit. Dzikrun nasi daun, menyebut-nyebut manusia itu penyakit. Wa dzikrullahi dawaun, dan menyebut-nyebut Allah itu obat. Maka siapa yang sering menyebut-nyebut manusia, itu adalah orang berpenyakit. Ya, betapa kasihannya kita melihat orang sakit, jalannya udah tidak normal, ya. Bangun dari sujudnya tidak normal, kasihan. Kamu udah berapa lama sakit? Ya, kasihan kita. Tapi yang lebih kasihan adalah ketika seseorang gampang menceritakan orang lain. Itu lebih kasihan hidupnya. Ya. Min irdih, kehormatan orang. Ya, digibah. Pun demikian dengan fitnah. Fitnah. Kalau fitnah itu adalah suatu yang tidak terjadi. Namanya fitnah. Dua-duanya dosa besar. Ya. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika seseorang menggibah, ya, lalu diketahui oleh banyak orang, ya, digibahin ke si A, digibahin ke B, sampai 100 orang mengetahui aib orang ini, maka kita, ya, orang itu akan punya dosa 100. Nah, 100 orang ini cerita lagi kepada orang lain, ya, cerita lagi kepada 100 orang, jadi 200, ya. Tidak berhenti, cerita lagi sampai ribuan, sampai puluhan ribu. Ya, ghibah. Kenapa Bapak Ibu yang Allah muliakan? Di antara maqasidus syariah, ada namanya maqasidus syariah. Tujuan Allah menurunkan syariat kepada kita. Ya. Maqasidnya itu kurang lebih kata ulama ada 5. Ya. Yang pertama adalah hifzul aql. Allah turunkan syariat kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan pertama adalah hifzul aql, menjaga akal. Maka kita diharamkan minum khamr. Ya, karena minum khamr itu merusak akal kita. Dan orang yang akalnya rusak tidak boleh dia mendekat ke salat, apalagi salat. Wala taqrabus salata wa antum sukara. Ya. Orang yang gila tidak boleh salat. Orang gila tidak haji, tidak puasa. Ya, makanya jangan sampai akal orang ini rusak. Allah haramkan khamr. Yang kedua, hifzun nasl. Ya, menjaga keturunan. Maka Allah haramkan apa? Zina. Jangan sampai terjadi apa yang namanya hamil di luar nikah.
Ya, karena kita sudah sampaikan, hamil di luar nikah, dia tidak punya bapak. Kedudukan anak itu yatim. Meskipun jelas pelakunya, ngaku dia. Ya, tapi kedudukan anak hasil perzinahan itu adalah yatim. Ya, dan dia tidak punya bapak. Ya, tidak punya bapak. Ketika dia nikah, anak perempuan, tidak boleh dia, ya, pelakunya ini menjadi wali nikah. Maka Allah haramkan perzinahan. Khawatir, ya, hamil di luar nikah. Itu tujuan yang kedua. Hifzun nasl, menjaga keturunan. Yang ketiga, hifzul mal, menjaga harta. Maka Allah haramkan pencurian. Kalau ada orang yang hendak mencuri harta kita, lalu kita lawan, kemudian ditakdirkan kita kalah, mati syahid. Ini namanya hifzul mal. Ya. Hifzun nafas. Hifzun nafas, menjaga jiwa. Maka Allah haramkan pembunuhan. Nah, yang terakhir adalah hifzul ard, menjaga kehormatan. Maka Allah haramkan fitnah, Allah haramkan ghibah, Allah haramkan hasad. Ya, ini 5 tujuan kenapa Allah menurunkan apa? Syariat, namanya maqasidus syariah. Kaitannya dengan kehormatan berat, ya, min irdih atau min ghairih, atau kezaliman apa saja. Kezaliman kaitannya dengan harta, tadi kaitannya dengan kehormatan, digibahin, difitnah. Ini kaitannya dengan harta. Meninggal membawa dosa, membawa hutang, sampai kiamat hutang tidak dibayar, tetap akan dihalalkan oleh Allah nanti di hari akhir. Tetap akan ditagih oleh Allah di hari akhir. Ya, makanya jangan bermain dengan yang namanya apa? Hutang piutang. Ya, kezaliman apa saja? Kezaliman dalam bentuk kehormatan, ya. Kezaliman dalam bentuk utang piutang, ya. Nah, kalau itu terjadi pada diri saya, diri kita semua, falyatahallalhu minhu al-yaum, kata Nabi. Halalkan sekarang di dunia, ya. Halalkan sekarang di dunia. Artinya apa? Selesaikan di dunia ini. Yakni fid dunia, selesaikan di dunia. Qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun, dzalika yaumul qiyamah, sebelum datang di mana dirham, dinar, 2 mata uang, sekarang mungkin rupiah, dolar dan seterusnya, ya, yakni yaumul qiyamah. Karena apa? Ketika akan diselesaikan di hari akhir, minta maaf hari akhir tidak bisa. Ya. Tidak bisa. Maka selesaikan. Walaupun ini berat. Berat. Makanya ada orang sampai bertahun-tahun tidak tegur sapa, Pak. Ya. Karena ada ego. Merasa diri yang benar. Masa saya minta maaf? Ya, mestinya dia yang minta maaf. Ya, dia yang salah. Masa saya minta maaf? Kan dia yang, saya lebih tua dari dia. Ya. Makanya kata Rasulullah apa? Tidak boleh seorang muslim tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari 3 malam. Yang mendahului menyapa itulah yang terbaik, kata Nabi. Ya, siapa yang lebih dulu menyapa itu yang lebih baik. Ya. Ini sampai sebulan, sampai 2 bulan, sampai bertahun-tahun. Ya, karena ada ego. Saya yang benar, dia yang salah. Dia yang mesti datang kepada saya. Ngapain saya datang kepada dia? Ya, subhanallah. Ya, ini berat. Ya, karena sekali lagi ada ego. Setiap kita ini punya ego. Ya, tetapi yang lebih dulu menyapa dialah yang terbaik, kata Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Dan harga diri kita ini, Pak, kata Rasulullah SAW, harga dirimu tidak akan menjadi rendah dengan engkau membantu istrimu di rumah. Seorang suami tidak akan turun harga dirimu sebagai seorang suami dengan engkau membantu istri pekerjaan di rumah. Dan engkau tidak akan menjadi rendah dengan meminta maaf. Tidak akan menjadi rendah dengan meminta maaf. Dan tidak akan berkurang hartamu dengan memberi, kata Nabi. 3 perkara yang Nabi sampaikan pada kita. Ya, tidak akan menjadi rendah engkau wahai para suami dengan engkau membantu istrimu, dan tidak akan menjadi rendah engkau dengan meminta maaf kepada orang, dan tidak akan berkurang hartamu dengan engkau berikan kepada orang lain. Ya, hakikatnya dengan memberi itulah harta kita yang sebenarnya. Sekali lagi, ini berat, mudah diucapkan, tapi berat realisasinya. Ya. Nah, orang-orang yang memperhatikan kehidupan hari akhir, lebih baik dia ya melewati yang berat di dunia ini daripada menemukan kendala yang berat di hari akhir. Jamaah yang Allah muliakan. فإذا كان يوم القيامة اقتص من الظالم للمظلوم من حسنات, ya, kalau tidak diselesaikan di dunia, sampai hari kiamat dibawa itu kezaliman. Ada orang, Pak, ya, sampai meninggal tidak tegur sapa. Ada, ya, ada. Sekitar saya, di sekitar kita barangkali. Ini kasihan. Ya. Saya tadi membaca buku Dunia Lebih Jelek Daripada Bangkai Kambing, tulisan Ustazun Al-Fadhil Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Ada orang siang malam bekerja, ya, siang malam bekerja, lembur sana sini, ya, salat kadang terabaikan, padahal rezeki pasti datang. Yang belum pasti itu adalah bagaimana nasib kita di hari akhir. Itu kata beliau. Yang belum pasti itu nasib kita di hari akhir. Ya. Ini ibadah kita belum tentu diterima oleh Allah. Amal salih kita belum tentu diterima oleh Allah. Ini malah bermasalah dengan manusia. Ya, kita salat belum tentu diterima oleh Allah. Tapi kalau tidak tegur sapa dengan orang itu pasti dosa, karena benci. Ya. Berantem dengan orang, ya, itu pasti dicatat satu kemaksiatan. Kita salat, kita puasa belum tentu diterima oleh Allah. Ya. Kita tidak tahu ini bagaimana nasib kita di hari akhir, kata beliau. Ya. Makanya dunia ini jangan ada masalah dengan manusia, ya. Jangan ada masalah dengan manusia. Berat. Di dalam satu hadis kitab Al-Adabul Mufrad sebutkan, kalau saya tidak lupa ini sudah pernah saya sampaikan, tapi saya ingatkan lagi pada diri saya dan kita semua agar kita tidak, ya, bermudah-mudahan bermasalah dengan manusia. Ada seorang perempuan, min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Perempuan ini salatnya rajin, Pak. Salat sunnahnya rajin. Puasa sunnahnya rajin. Sedekahnya banyak. Ya, kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Ya, puasa sunnahnya rajin, salat sunnahnya rajin, ya. Sedekahnya juga banyak, tapi apa? Tu'dhi jiranaha bilisaniha. Dia mengganggu tetangganya. Dia zalimin tetangganya. Dia sakitin tetangganya. Apa kata Nabi, Pak, Ibu yang Allah muliakan? La khaira fiha. Tidak ada kebaikan baginya.
Tidak ada kebaikan baginya. Ia finnar, tempatnya malah di neraka. Ya. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, nasihat buat saya, terutama kepada orang tua kita, kepada orang-orang dekat kita, jangan bermasalah. Ya. Kebaikan kita belum tentu diterima. Ya. Andai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa masalah dengan manusia, diambil tuh pahala itu. Sesuai dengan kezaliman yang dilakukan. Karena pahalanya enggak banyak, kezalimannya banyak, akhirnya dosa orang yang dizalimi dipindah kepadanya. Astagfirullahaladzim. Ya. Bukankah konsentrasi orang beriman itu dua? Bagaimana ibadahnya diterima dan bagaimana dosanya dimaafkan oleh Allah. Ini konsentrasi kita Pak di dunia ini Pak. Ya. Bagaimana ibadah kita yang diterima oleh Allah, mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, dan bagaimana dosa-dosa kita ini dimaafkan oleh Allah. Ini semangat kita dua perkara ini. Tidak lebih dari dua perkara. Ya. Bagaimana kita dapat pahala yang banyak, dosa kita dimaafkan oleh Allah. Ya. Ini tidak. Pahalanya diambil, dipindah ke orang, dan dosa orang dipindah kepada dia. Kepada siapa ini? Kepada orang yang berbuat zalim. Ya. Jika pahalanya sudah habis sementara kezalimannya belum selesai, dipindah dosa orang pada dia. Wa humilat 'ala zalim. Dosa orang dia tanggung. Ada satu riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia datang menemui warga. Lalu dia dapatkan ibu dengan anak gadisnya. Ibu dengan anaknya masih kecil. Di mana anak ini udah larut malam gak bisa tidur. Ya. Lalu didatengin oleh Umar. "Itu kenapa anakmu gak tidur?" "Ya kelaparan." "Kamu sedang apa?" "Saya pura-pura masak. Karena tidak ada yang dimasak. Saya sekedar masak air. Saya masukkan batu. Ya. Berharap agar anak saya tidur." Ya. Pemimpin kami tidak perhatian kepada kami. Ya. Amirul Mukminin tidak tahu kondisi saya, katanya. Padahal yang diajak bicara siapa ini? Umar bin Khattab. Ya. "Saya berharap agar anak saya tidur." Ya. Padahal saya tidak punya bahan untuk masak. Akhirnya apa yang terjadi? Umar kembali ke idarah, ke kantor semacam ya istana lah, kantor presiden lah. Ya. Lalu dia pikul gandum. Apa kata orang dekat Umar? "Wahai Amirul Mukminin, saya saja yang memikul gandum itu. Ya, jangan engkau yang memikul." Apa kata Umar? "Jangan. Apakah kamu mau menanggung dosaku di hari akhir?" Ya, kamu tidak akan mau menanggung dosa saya di hari akhir. Ya, nah, ini tidak. Dosa orang dia tanggung. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Dosa orang dia tanggung. Ya. Makanya Umar tidak mau. Ya, padahal kan dia bisa saja tuh. "Tolong angkatin ini gandum, bawa ke dia, dikasih tahu rumahnya oleh Umar, nih rumahnya ini. Dia sedang menunggu tuh." Ya. Dibawa sendiri oleh Umar. Apa alasannya? Karena kamu tidak akan mau menanggung dosaku di hari akhir. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Nah, ini ada satu hadis yang panjang kaitannya dengan firman Allah, wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya. Bahwa kata suami, ya, seorang orang tua datang kepada anaknya. Dia lihat anaknya. "Wahai anakku, apakah kamu masih mengenal saya?" "Iya, kamu bapak saya." "Ya, kamu bapak saya."
wahai anakku, ya, kamu mengenal saya? Iya, saya kenal kamu, Pak. Saya dulu, kamu bapak saya hebat. Kamu bapak saya hebat dulu di dunia. Kalau begitu, hai anakku, boleh enggak saya pindah dosa saya kepadamu? Ya, saya pindah dosa saya kepadamu, meskipun seberat biji zarrah. Apa kata anaknya? Sedikit sekali, wahai bapak, sedikit sekali. Ya, kenapa yang kau minta hanya sebiji zarrah? Tapi sayang, wahai bapak, katanya. Tapi sayang, saya pun dalam keadaan berat. Belum tentu saya selamat sekarang, wahai bapak. Mohon maaf, saya tidak bisa memenuhi, walaupun yang kau minta sedikit sekali. Ya, artinya apa, Pak? Hari itu, siapapun yang kita cintai tidak mau dia menanggung dosa kita. Seorang suami datang kepada istrinya, wahai istriku, apakah kamu mengenal saya? Iya, kamu suamiku hebat. Ya, kamu suamiku hebat. Kalau begitu, kata suaminya, apakah boleh saya memindahkan dosa saya kepadamu? Kamu memikul dosa saya seberat zarrah saja, tidak usah banyak, sedikit. Apa kata istrinya, Pak? Kau sedikit sekali kau minta, wahai suamiku. Kamu kan suami hebat. Kenapa kau minta sedikit sekali? Tapi sayang, mohon maaf, meskipun yang kau minta sedikit, saya pun belum tentu selamat hari ini. Ya, artinya apa? Orang-orang yang kita cintai tidak mau menanggung dosa kita. Ya, betapa cintanya ibu kepada anak, tapi hari itu dia tidak mau menanggung dosa anaknya. Betapa cintanya saya kepada ibu saya kepada bapak saya, tapi hari itu saya tidak mau menanggung. Tapi ini tidak ibadah Allah. Justru dosa orang dipindah kepadanya dan dia tidak bisa nolak. Ya, pahalanya diambil dipindah ke orang dan dosanya dipindah kepada orang lain. Betapa ruginya nih orang. Siapa ini? Pelaku zalim. Kezaliman yang tidak diselesaikan di dunia. Maka saudara, tanyakan teman-temanmu, tanyakan keluargamu, apa saya ada kezaliman kepadamu? Sebelum kau meninggal, tanyakan, ya, apa saya ada salah kepadamu? Maafkan saya. Ya, tanyakan kepada mereka sebelum datang yang namanya hari di mana harta, jabatan tidak lagi bermanfaat. Dalam surah Al-Haqqah Allah katakan, ya, dua yang disebut oleh manusia, jabatan dan harta. Saat dia diberikan kitab dengan tangan kiri, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Dia sebut dua perkara kepada Allah. Harta dan jabatan tidak lagi bermanfaat untukku. Artinya apa ibadah Allah? Ketika orang mendapatkan catatan dengan tangan kirinya, dia membayangkan hartanya dulu banyak di dunia, tapi harta yang banyak itu sama sekali tidak bisa menyelamatkan dia di hari akhir. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, betapa ruginya nih orang. Makanya saudara, keluarga-keluarga kita, tanyakan kepadanya, apa saya punya salah kepadamu? Ya, apa saya ada salah kepadamu? Apa saya pernah menzalimi kamu? Kalau dia katakan iya, ya, maafkan. Kalau kau punya hutang, tanyakan kepada mereka, apa saya punya hutang? Ya, sampaikan. Kalau dia katakan iya, kalau kau punya kemampuan, cepat bayar. Jika belum ada kemampuan, mintalah, ya, waktu kepadanya sampai engkau berikan kemudahan untuk apa? Membayarnya. Ya, ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, beliau sampai kumpulkan para sahabat. Apa saya pernah berbuat zalim kepada kalian? Apa saya pernah berbuat salah pada kalian? Tiba-tiba ada seorang laki-laki, pernah ya Rasul engkau, ya, berbuat salah kepadaku. Ya,
Apa kau memaafkan saya? Iya, saya maafkan. Tapi ada syaratnya. Engkau harus apa? Engkau harus apa? Membuka bajumu. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini sekelas Rasul, Pak. Sekelas Rasul. Kapan beliau berbuat zalim kepada manusia? Ya, begitu beliau buka bajunya langsung dipeluk. Ya, padahal sahabat ini hanya apa? Ingin apa? Memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahaya. Kezaliman kepada manusia ini sangat bahaya. Ya, bisa seluruh pahala habis, justru dosa orang pindah. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Wa zahir hadzal hadits annahu yajibu 'ala al-insani an yatahallala min adh-dhulmi akhihi hatta fil 'irdi sawa'un 'alima am lam ya'lam. Halalkan. Bisa jadi orang yang dizalimi itu tidak tahu. Ya, tahu atau tidak tahu? Ya, orang dia nggak tahu ini nggak apa-apa. Ya, nggak boleh. Ya. Seperti kasus, ya, kasus apa itu? Bayar sekian, yang diambil sekian. Bisa jadi dia nggak tahu kita pelakunya. Ya, halalkan. Sawa'un 'alima aw lam ya'lam. Apakah orang itu tahu dia dizalimi atau tidak? Tidak tahu. Ya. Si A berbuat zalim kepada si B. Si B nggak tahu siapa pelakunya. Ya. Si A harus datang kepada si B minta maaf. Ya. Jangan dikatakan, oh orang dia nggak tahu, nggak apa-apa. Memang dia di dunia nggak tahu, tapi di hari akhir akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi saya malu, kadang-kadang kan begitu. Saya malu. Bisa jadi dia marah kepada saya. Ya. Kalau saya datang bisa jadi dia marah. Terserah apa responnya. Ya. Terserah apa respon. Yang penting kita selesaikan. Ya. Sawa'un 'alima aw lam ya'lam. Wa dhalika anna al-madhalim imma an takuna bin nafsi. Kezaliman itu bisa bentuknya dalam kepada orangnya langsung, awil bil mal atau dalam bentuk harta, au bil 'arudi atau bentuk kehormatan. Ya. Nabi sabda, inna dima'ukum wa amwalakum wa aradikum haramun alaikum. Darah kalian, harta kalian, ya, harga diri kalian itu haram untuk orang lain. Ya. Kita tidak boleh mengambil harta orang, sebagaimana kita tidak boleh, ya, merusak harga diri orang. Fa in kanat bin nafsi mithlu ay yakuna qad jana alaihi au darbahu au jarah. Kalau dalam bentuk fisik memukul, ya, menyakiti orang, au qata'a adwan min a'dahi au qatlan lahu qatilan, bisa mencederai tubuhnya, ya. Kalau pernah memukul orang, ya, selesaikan. Ya, selesaikan. Saya pernah memukulkan, ya. Datang kepadanya. Fa innahu yatahallalu minhu bi ay yumakkina sahibal haqqi min al-qisasi aw badli dhimmati idza lam yakun qisas. Ya, kalau pernah membunuh, ya, ditegakkan qisas. Ya. Kalau tidak qisas, ada namanya diyat, ya, dimaafkan tapi membayar diyat, ya. Tapi Bapak Ibu, ini khusus untuk orang yang dizalimi. Dengarkan baik-baik firman Allah surah Asy-Syura ayat 40. Ya, kalau tadi untuk orang yang berbuat zalim, ini orang yang dizalimi. Ya. Tiba-tiba ada orang yang minta maaf, dia tidak tahu kalau dia dizalimi. Ya. Ya. Ada kesempatan bagi untuk membalas. Tapi memaafkan jauh lebih baik. Apa kata Allah? Faman na'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbuz zalimin. Barang siapa yang memaafkan dan mendamaikan, maka pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ini. Ada orang tidak bisa bayar utang, ya.
ditagih nggak bayar, ditagih nggak bayar, udah biarin aja, nanti akan saya tagih di hari akhir. Ya, itu bisa, ya, bisa dia dapat pahala. Tapi memaafkan jauh lebih utama, ya, dihalalkan jauh lebih utama, ya, lebih besar pahala. Maka ada dua hadis yang dikutip oleh Imam Qurtubi. Ada orang menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia kaget karena dia dimasukkan surga oleh Allah. Karena dia merasa tidak memiliki bekal yang cukup untuk masuk surga. Ya. Lalu dia ditanya oleh Allah di hari akhir, apa amalanmu? Kenapa engkau masuk surga? Ya Allah, saya seorang pedagang. Ya, saya seorang pedagang. Biasa orang berhutang. Ya, saya kasih tempo, saya kasih waktu. Begitu sudah sampai waktu pembayaran, saya suruh anak buah saya untuk nagih. Tapi saya pesan kepada anak buah saya, ya Allah, kalau dia mampu bayar, suruh bayar. Tapi kalau dia tidak bisa bayar, kasih tempo. Sampai dia benar-benar tidak mampu bayar, saya halalkan. Ya, inilah amalan dia. Kenapa Allah memasukkan dia ke dalam surga? Padahal bisa dia tagih sampai kapanpun akan dia tagih, boleh. Ya, dia tagih. Atau pilihan yang kedua, ya, karena kamu sudah tidak mau bayar hutangmu, maka akan saya tagih nanti di hari yang itu bisa. Ya, dia dapat pahala. Tapi menghalalkan, memaafkan jauh lebih besar pahalanya, ya. Ya. Pernah menzalimi, pernah memukul, ya. Dulu tidak bisa balas karena dia lemah, kecil, mohon maaf, kurus, miskin lagi. Ya, sekarang dia jadi orang hebat, hartanya banyak, anak buahnya banyak. Tiba-tiba datang orang minta maaf, saya dulu memukul kamu. Dia bisa mukul. Ya, dia bisa membalas. Dia punya anak buah, uangnya banyak, bisa dia penjarain. Ya, kalau ada buktinya. Ya, terserah kamu mau apa sekarang pada saya. Yang penting saya minta maaf, saya tidak mau berat di hari akhir. Ya, memaafkan jauh lebih utama. Ya, padahal bikisos. Ya, patah tulangnya dan sebagainya, dia tidak bisa balas. Dulu dia kurus, miskin. Sekarang anak buahnya banyak, kaya raya. Ya, tiba datang, sudah saya maafkan. Itu jauh lebih besar pahalanya. Surah Asy-Syura ayat 40. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbuz zalimin. Makanya di dalam Al-Qur'an perintahnya itu adalah memaafkan, bukan minta maaf. Ya. Dan orang-orang yang Allah janjikan surga kepadanya adalah orang yang menahan marah dan memaafkan orang lain. Ya, ini jauh lebih berat daripada minta maaf. Kalau minta maaf, dimaafkan tidak dimaafkan sudah selesai. Ya, oh dia memaafkan tidak, itu sudah selesai. Yang penting saya sudah minta maaf. Ya, memaafkan itu besar. Ya, enak sekali kau minta maaf. Ya, inilah satu hadis, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan kita semua. Silahkan azan dulu, sesudah azan kita lanjutkan tanya jawab. Ya, fadhal Bapak Ibu yang mau bertanya disilahkan. Ada orang kafir. Gimana kita udah berputus asa di hari lah, karena dia menjalani kita bertahan kalau kita nggak mau tegur, kalau mau tegur gimana, salah nggak itu? Iya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kaitannya dengan zalim dan yang terzalimi ini kepada siapa saja, ya, baik kepada sesama muslim maupun sesama terhadap orang kafir. Ya, kalau kaitannya kita terzalimi, kaitannya dengan agama, ya, maka tidak boleh dimaafkan. Kalau kaitannya dengan agama, ya,
Yang kita dizalimi kaitannya dengan agama. Soal menghina agama kita, ya, menghina istri kita yang pakai jilbab, ya, itu tidak boleh dimaafkan, harus tegak kepada hukum syariat, ya. Tapi kalau kaitannya kemanusiaan, maka tetap kita lebih utama memaafkan, ya. Dapat dibedakan. Kalau kaitannya dengan yang dia hina itu soal agama kita, ya, sudah maafkan saja, tidak boleh, ya. Makanya zaman Nabi ada namanya qurra. Qurra itu orang-orang khusus yang penghafal Quran. Mereka ini tidak ikut perang. Mereka tidak ikut perang, ya. Oleh orang kafir dikatakan, tuh besar-besar perut mereka karena tidak ikut perang. Kerjaannya cuma sibuk dengan Al-Quran. Itu marah Nabi luar biasa. Nabi marah karena dia menghina ahlul Quran. Ya. Dan mereka memang, ya, tidak ikut perang. Ya, tidak ikut perang. Karena saat itu perang belum wajib, ya, belum wajib ain namanya. Baru kemudian perang itu menjadi wajib ain, fardu ain dalam perang Tabuk. Orang boleh ikut, boleh tidak ikut, ya. Tapi kalau yang dihina itu kaitannya dengan sifat kemanusiaan, maka lebih utama kita memaafkan. Demikian. Yang lain silakan. Zina, ya, apa saja asal dia bertaubat pada Allah, maka tidak ada hukuman baginya, ya. Adapun kata dalam penjelasan kitab Al-Kabair itu, pelaku zina itu efek buruknya itu 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, ya. Kalau dia sudah taubat, hari itu juga sudah dimaafkan oleh Allah, ya. Kalau hukum Islam, taubatnya apa? Jadi rajam, ya. Kalau hukum Islam, karena negara kita ini tidak sepenuhnya menerapkan hukum Islam, maka dia cukup bertaubat pada Allah, berjanji tidak mengulangi, dan mulai hari itu ya selesai dia, ya, dari dosanya, asal dia benar taubatnya, ya, taubatan nasuha. Yang lain silakan. Silakan. Fadhal. Tadi kan Bapak mengatakan besok di akhirat kita nggak mau, misalnya dikasih dosa pulang-pulang meskipun hanya di sekarang. Apakah pikiran kita itu besok berbalik seperti di dunia sekarang ini? Kalau sekarang kan bisa dikatakan otomatis kita nggak tega, kita nggak tahu orang kita itu misalnya disiksa gitu. Apapun nyawa kita serahkan untuk itu. Iya, benar itu. Untuk di dunia, apapun yang harus kita lakukan untuk orang tua. Maka ada satu kasus, seorang laki-laki mau kepada seorang perempuan, dan perempuan ini nggak mau, ya, dia nggak mau. Sampai ibu perempuan ini sakit. Ibu perempuan ini sakit, lalu kemudian dia mencari obat. Satu-satunya cara, dia minjam duit kepada laki-laki yang tadi mau kepadanya, ya, dipinjemin oleh laki-laki ini. Tapi ada satu syaratnya, apa? Dia berzina. Perempuan ini berzina, dan perempuan ini mau demi siapa? Demi ibunya. Boleh, yang penting kau pinjamkan duit kepada saya demi ibu saya, ya. Dikasih. Begitu udah dikasih, diobatin ibunya, ditagih oleh perempuan ini. Ayo kita berzina, kata perempuan. Begitu dia mau melakukan, sebelum dia melakukannya, perempuan berkata, apa kamu tidak takut pada Allah? Maka laki-laki ini tidak melanjutkan keinginannya, ya. Artinya apa? Anak yang normal, apapun yang lakukan, ya, untuk orang tuanya, itu bisa terjadi, tapi di hari akhir tidak bisa, ya, kecuali sama-sama masuk surga. Ya, Allah katakan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim, ya. Ada anak di surga
di level tinggi. Dia tidak lihat ibunya, dia tidak lihat bapaknya. Karena bapaknya di level bawahnya. Dia minta kepada Allah. Ya, dia minta kepada Allah. Ya Allah, ya, angkat posisi orang tua saya sederajat dengan saya. Diiyakan oleh Allah. Ya. Akhirnya mereka satu derajat di surga. Kalau sama-sama masuk, makanya kata waman salaha, selama mereka baik. Tapi kalau satu surga satu neraka, ya, udah saya aja yang neraka, ibu saya yang ke surga itu tidak bisa. Ya, karena seorang tidak bisa memikul, ya, kecuali dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Silakan. Monggo. Ya. Kalau kezalimannya, kefasikan itu berbahaya untuk orang banyak, itu ghibah yang diperbolehkan. Ya. Misalkan ada orang yang kerjaan yang ngutang uang, minjem duit tapi nggak pernah dibayar. Ya. Disampaikan pada orang lain, hati-hati kamu kalau minjam duit. Jadi kalau dia minjam duit itu hati-hati nggak dibayar. Ya. Ini kan kita sedang menggibah dia, menceritakan. Nah, itu gibah yang diperbolehkan. Ya. Menceritakan ustadz yang mengajar syirik, ustadz yang diajarkan perkara bid'ah, dia sampaikan pada orang banyak. Agar apa? Agar orang tidak kena fitnah syirik, kena fitnah gibah, bid'ah yang dia ajarkan. Ya. Jadi kalau kezaliman yang berbahaya untuk orang banyak itu boleh kita ceritakan, ya, pada orang per orang. Demikian. Itu namanya ghibah yang diperbolehkan. Demikian. Ada yang lain silakan. Berlaku. Maka ketika kita ketemu dengan perempuan di jalan berduaan, gak ada orang lain, sebaiknya kita tidak bertegur sapa, termasuk bersalam. Ya. Demikian juga dengan di HP. Ya. Demikian juga dengan HP. Kecuali itu kaitannya dengan pekerjaan atasan kita yang tidak bisa kecuali harus menyapa, kirim laporan, ya, atasan kita, ya. Kalau ada perantara, ya, boleh nggak Bu laporannya perantara yang lain saja? Nah, itu lebih baik. Ya. Tapi kalau kaitannya dengan urusan yang tidak ada kerjaan, maka itu berlaku. Jangankan tegur sapa. Ada satu laki-laki, satu perempuan dalam satu musola, dia tidak boleh sholat berjamaah. Dia tidak boleh sholat berjamaah kecuali perempuannya dua. Ya, baru dia boleh sholat berjamaah. Demikian. Ada yang lain silakan. Cukup. Demikian kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fiikum, subhanakallahumma bihamdik.